Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi Flash LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo, batch 3, tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Ali, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah SDN Negeri 16 Atinggola, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi Flash batch 3, tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2502-250599. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch 3 tahun 2025. Pada materi bab 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, Al-Samad. Kelas 6 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya. Dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kerapian dulu ya. Silakan dicek kalau masih ada bajunya di luar, tolong dimasukkan. Oke, selanjutnya periksa di bawah tempat duduk adik-adik. Kalau masih ada sampah, tolong dibersihkan. Sudah bersih semua? Iya. Iya. Kalau ruang kelas kita bersih, maka kita pun belajar dengan nyaman. Ingat, kebersihan sebagian dari iman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama. Siapa yang mimpin doa hari ini? Ayo. Ya, Bu. Oke, silakan Azril maju di depan. Teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Oke, silakan Azril, silakan duduk. Oke. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai suatu kegiatan itu, jadi terlebih dahulu adik-adik harus berdoa supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, baik. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri. Sabang sampai berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu,
silakan Silva duduk. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek hadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hari ini siswa kelas 6 semuanya hadir. Berarti kita perlu bersyukur karena kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, karena kita masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak, siapa yang pernah meminta maaf kepada teman? Saya, Bu. Oke, silakan Jaki. Saya juga, Bu. Saya pernah meminjam pensil ke teman, tapi saya lupa mengembalikannya. Lalu saya minta maaf. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Silva. Saya pernah membuat teman saya merasa sedih karena bercandanya berlebihan. Oke, tepuk tangan dulu buat Jaki dan Silva. Oke, jadi jawaban Jaki dan Silva tadi itu mantap, hebat. Ya, Ibu senang mendengar kalian berani meminta maaf. Itu tandanya kalian memiliki hati yang lembut dan mau memperbaiki kesalahan. Nah, selain meminta maaf, kita juga perlu belajar memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Oke, baik. Selanjutnya Ibu mau bertanya dulu. Pernahkah kamu dimaafkan oleh temanmu? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya merasa senang karena teman saya mau memaafkan saya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kita harus memaafkan kesalahan yang teman kita yang berbuat salah. Oke, bagaimana perasaan adik-adik waktu ketika kalian sudah memaafkan teman itu? Bagaimana perasaannya? Ayo, siapa yang tahu? Bagaimana perasaan waktu itu ketika kita memaafkan teman? Ya, Bu. Oke. Silakan Azril. Rasanya bahagia karena bisa berteman baik lagi. Oke, tepuk tangan buat Azril. Jadi kalau kita sudah memaafkan teman itu rasanya kita bahagia ya, karena kita bisa berteman baik. Oke. Anak-anak, tahukah kalian Allah juga itu memiliki sifat yang indah? Ya. Yaitu Allah itu memiliki sifat yang indah. Yang pertama, Al-Ghafar. Al-Ghafar itu adik-adik artinya Allah Maha Pengampun. Yang kedua, Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Ya. Jadi Allah selalu mengampuni dosa hambanya yang mau berbuat salah dan memaafkan dengan kasih sayang. Jadi kita mau meneladani Allah itu, kita harus belajar memaafkan teman yang berbuat salah. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan makna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad dengan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku meneladani Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap saling memaafkan, mandiri dan tawakal melalui diskusi kelompok. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Kita ice breakingnya itu tepuk semangat dang ding dong. Oke? Siap? Siap? Siap. Oke, tepuk semangat dang ding dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Se. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha semangat. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Ibu akan bertanya kepada adik-adik, siapa yang menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini? Siapa yang menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini? Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Silva.
Allah Subhanahu yang menciptakan makhluk yang ada di bumi ini. Oke, tepuk tangan buat Silva. Jadi, tadi Silva katakan bahwa Allah yang menciptakan makhluk yang ada di bumi ini. Iya benar, mantap. Jadi yang menciptakan makhluk yang ada di bumi ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan. Jadi yang menciptakan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Apa kamu tahu apa arti dari Asmaul Husna? Yang tahu angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Saya, Bu. Oke, silakan. Nama-nama baik dan nama-nama yang indah. Oke, nama-nama baik dan nama-nama indah. Tepuk tangan dulu. Ayo, siapa lagi? Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Arti dari Asmaul Husna ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Afni. Nama-nama Allah yang indah. Oke, nama-nama Allah yang indah. Tepuk tangan buat Afni. Oke. Jadi Asmaul Husna itu benar yang dikatakan Silva tadi. Asmaul Husna itu apa tadi? Nama-nama Allah yang baik dan nama-nama Allah yang Iya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Iya benar. Oke, kita is breaking dulu. Ayo berdiri dulu. Oke, sambil tepuk tangan. Allah itu Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Allah itu Allah Maha Pengampun. Allah itu Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Allah As-Samad yang Maha Dibutuhkan. Adik-adik, Ibu akan menayangkan video pendek tentang pentingnya saling memaafkan. Jadi adik-adik simak video ini ya, yang Ibu akan tampilkan. Adik-adik perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ana. Perhatikan ya di Ini depan. kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal sekalinya. Untuk kelas 6 fase C dengan materi pokok Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Wahid, dan As-Samad. Mari kita saksikan perhatikan, Ajril. Asmaul Husna yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Jadi Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa hambanya jika mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Berikut cara meneladani sifat Al-Ghafar. 1. Menutup aib orang lain dan tidak menceritakannya. 2. Menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Al-Afu menurut bahasa artinya menghapuskan, menghilangkan, atau mengingatkan. Oke, baik. Ibu akan membagi adik-adik dalam 3 kelompok ya. Kan adik-adik berjumlah 15 orang ya. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok, satu kelompok akan mendapat 5 orang, oke? Ibu akan bagi ya, kelompok 1 Silva, silakan. Dan kelompok 2 Jaki, silakan di kelompok 2. Oke, kelompok 2 Afni, silakan. Mira, silakan maju kelompok 2. Oke, kelompok 3 Ajril, kelompok 3, Marsha kelompok 3, ayo silakan. Dapin dan Ramdan kelompok 1. Oke, Ibu akan bagi LKPD-nya. Untuk kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Oke, Silva. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ketua kelompok kelompok 1 siapa? Ayo. Oke, Silva. Kelompok 2? Ya, Bu. Oke, 3 siapa? Ya, Bu. Oke, Azril. Jangan lupa tulis nama kelompok.
Beberapa teman sekelas sering membanding-bandingkan Tuhan dan berkata bahwa ada banyak yang disembah. Sementara itu Farhan bingung bagaimana menjelaskan bahwa Allah itu hanya satu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara Farhan menjelaskan bahwa Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya? Nah, bagaimana itu? Bagaimana adik-adik menjelaskan kepada Farhan bahwa Allah itu hanya satu dan tidak ada sekutu baginya? Bagaimana cara adik-adik menjelaskan? Oke? Bisa? Bisa? Oke, di sini. Apa tanda-tanda kebesaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa di sekitar kita? Apa itu? Tanda-tanda kebesaran Allah kan ada banyak. Kan? Apa-apa saja? Dituliskan di LKPD-nya. Oke, bantu Ajril ya untuk mengerjakan kerja dengan bagaimana cara kita menunjukkan kepercayaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan apa? Tidak mudah putus asa. Kelompok 2 tentang apa? Al-Wahid, Allah Maha Esa. Oke, jadi tuliskan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari Al-Wahid itu. Jadi Al-Wahid itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Oke, seperti apa? Ini Elsa, ayo bekerja sama. Bagaimana kelompok itu kita harus bekerja sama. Di sini, bagaimana cara Farhan menjelaskan bahwa Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya? Bagaimana cara Farhan menjelaskan bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada sekutu baginya? Bagaimana cara dia menjelaskan? Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah? Tuliskan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari Al-Ghafar. Bagaimana? Kehidupan sehari-hari Al-Ghafar. Kan Al-Ghafar itu kan Allah Maha Pengampun. Nah, bagaimana kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, memaafkan teman yang oke. Jadi Al-Ghafar itu adalah Allah Maha Pengampun. Yang kedua apa? Al-Afu. Allah itu Maha Pemaaf. Nah, bagaimana contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari? Masih semangat kelompok 3? Ya. Oke. Oke. Bagaimana? Oke, jadi bagaimana cara kita menunjukkan kepercayaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Sudah selesai semua? Ya. Oke. Jadi, adik-adik akan mempresentasikan hasil kelompok adik-adik yang tadi. Oke? Oke. Kelompok 1, sudah siap? Ya. Oke, silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil Oke, jadi kelompok lain dengarkan ya. Kelompok kami. Presentasi dari kelompok 1. Yang kami dapat Al-Ghafar, Al-Afu, Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Masalah kami di sekolah Rani dan Dinda berselisih karena Rani tidak sengaja menumpahkan Dengarkan air Ajril, di buku dengar. Dinda. Dinda marah dan tidak mau berbicara dengan Rani selama beberapa hari setelah itu.
Rani datang dan meminta maaf dengan tulus. Namun Dinda masih merasa kesal dan tidak mau memaafkan. Pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap Dinda terhadap Rani? Dinda sebaiknya memaafkan Rani. Karena Rani meminta maaf dengan tulus. Kalau Dinda mau memaafkan, Allah juga akan menyayanginya. Kedua, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari sifat Al-Ghafar dan Al-Afu? Jawaban, saya belajar untuk tidak marah terus dan Perhatikan kelompok memaafkan 3, teman perhatikan yang dipresentasikan kelompok salah, 1. seperti Allah yang selalu yang selalu mengampuni hambanya. Tuliskan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghafar ketika di sekolah memaafkan teman yang berbuat salah. Kalau di rumah, meminta maaf kepada orang tua jika berbuat salah dan berjanji memperbaiki diri. Al-Afu ketika di sekolah, bersikap ramah kembali setelah berselisih dengan teman. Di rumah, memaafkan saudara yang berbuat salah tanpa membalas. Oke, baik, itu presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Presentasi dari kelompok 1 ada tanggapan, kelompok 2, kelompok 3 ada tanggapan? Oke, silahkan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana jika kita sudah memaafkan kesalahannya, lalu dia masih mengulanginya? Oke, jadi pertanyaan kelompok 1. Bagaimana jika kita sudah minta maaf kepada teman, lalu dia mengulanginya? Nah, bagaimana tanggapan kelompok 2? Baik, kami dari kelompok 1 mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Ada beberapa cara menyikapi seseorang yang seperti itu. Cek ulang permasalahannya, apakah teman kita membuat kesalahan yang sama. Kedua, menegurnya dengan baik-baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Oke, baik. Kelompok apa lagi yang mau presentasikan? Kelompok 2 silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi yang kami dapat. Al-Wahid, artinya Allah Maha Esa. Beberapa teman sekelas sering membanding-bandingkan Tuhan dan berkata bahwa ada banyak yang disembah. Sementara itu, Farhan bingung bagaimana menjelaskan bahwa Allah itu hanya satu. Pertanyaannya, bagaimana cara Farhan menjelaskan bahwa Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya? Jawaban Farhan bisa menjelaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan langit, bumi, manusia, dan semua makhluk. Tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Tanda-tanda kebesaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa di sekitar kita. Jawaban: tanda kebesaran Allah ada di mana-mana, seperti matahari yang bersinar, hujan yang turun, dan tubuh kita yang sempurna. Semua itu menunjukkan keanggunan Allah. 3. Tuliskan perilaku yang
cerminkan keimanan kepada Allah yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu berdoa hanya kepada Allah. Ya, kelompok 3. 2. Rajin sholat dan bersyukur atas nikmatnya. 3. Tidak percaya pada jimat atau benda keramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, tidak ada? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 3. Masalah, ketika ujian, Arif merasa gugup dan takut tidak bisa menjawab soal dengan baik. Ia kemudian mengeluh kepada temannya dan berkata, "Aku tidak bisa apa-apa." Temannya mengatakan untuk berdoa dan berserah diri kepada Allah. Pertanyaan, mengapa kita harus Saya perhatikan bergantung kelompok kepada lain. Allah dalam setiap keadaan? Jawaban, karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Manusia punya batas, tapi Allah Maha Kuasa atas segalanya. 2. Bagaimana cara kita menunjukkan kepercayaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, dengan selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kelompok 1, 2 ada tanggapan? Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kelompok 3. Oke, jadi makna yang bisa kita ambil dari tadi hasil presentasikan itu apa? Maknanya. Ya. Jadi Al-Ghafar itu dia artinya Allah Maha Pengampun. Jadi setiap kita berbuat kesalahan, maka Allah itu selalu mengampuni kesalahan maupun masalah yang tidak sengaja atau sengaja, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita yang kita perbuat. Al-Afu itu artinya Allah Maha Pemaaf. Jadi kita harus saling memaafkan satu sama lain. Jadi kalau ada teman kita yang berbuat salah, kita harus memaafkan, tidak boleh dendam. Oke? Nah, makna dari as-samad. As-samad itu artinya apa? Allah Maha dibutuhkan. Jadi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon pertolongan, kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kita speakingnya itu tepuk wow ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih we. Kasih lo. Kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi adik-adik kesimpulan materi hari ini yaitu kita bisa mengenal Allah itu dengan melalui Asmaul Husna. Kita bisa mengenal Allah itu dengan melalui sifat-sifatnya, ya. Ada sifat apa? Ada Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Samad, Al-Ghafar, ya. Oke, jadi Al-Ghafar itu artinya Allah Maha Pengampun. Ya. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat kesalahan yang tidak sengaja, Allah itu pasti akan memaafkan kesalahan. Ibu akan membagikan soal. Jadi ini adik-adik harus kerjakan dengan benar-benar, jangan ada yang menyontek, oke? Oke, adik-adik kerjakan soal ini evaluasi sampai di mana adik-adik sudah paham dengan materi yang tadi Ibu kasih, oke? Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya, kerjakan. Jawabannya boleh disilang, boleh dilingkar, silakan.
Oke, waktunya selesai. Oke, Ibu kumpul ya, sudah selesai. Oke, waktunya selesai. Apa yang kamu perhatikan di depan, apa yang kamu rasakan setelah mengetahui sifat pengampun Allah? Catat di kertas. Apa yang kamu rasakan setelah mengetahui sifat pengampun Allah? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Oke, Ibu kumpul ya. Oke, jadi adik-adik harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha segalanya. Jadi kita harus percaya dengan Allah, kalau Allah itu adalah maha segalanya, maha pengampun, maha pemaaf ya. Iya. Oke, jadi baik, pertemuan kita selanjutnya yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, adik-adik, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Oke, bisa? Iya, saling memaafkan teman itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa pulang ya. Oke, silakan. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Ajril. Teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Oke, silakan Ajril. Oke. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.